Yang ini orang tuanya mempelai perempuan yang di depan. Oh iya. Sakit apa? Orang tua perempuan. Yang laki mana? Yang laki, yang perempuan juga nggak datang. Oh itu. Oh aman kalau begitu. Ini yang di belakang ibu, yang di belakang itu suruh berdiri. Iya. Itu keluarga dari yang laki. Perempuan kan? Oh yang di belakangnya perempuan. Yang dari laki mana keluarganya? Oh itu. Silakan yang di belakang, karena orang sakit kita nggak enak juga pinginnya satu video call, jangan sampai salah mantunya. Kamu pernah ke rumah mertua sebelum nikah? Sudah. Sudah. Yang di belakang silakan duduk. Kalau yang laki ini dari mana aslinya? Siap dari Bali, Karangasem. Karangasem. Ya. Yang perempuan juga dari Tabanan. Sudah berapa lama berkenalan dengan calon suami? 4 tahun. 4 tahun ini berjalan lancar. Alhamdulillah ya, beda dengan nikah kita yang kemarin ibu-ibu. Jadi kemarin itu ada yang putus nyambung. Jadi yang putus nyambung itu sebetulnya ada bagusnya, jadi saling mengisi. Jadi situ udah tahu pendapatan suami. Nah bagus, nanti detail gajinya banyak, toko potong bank banyak, ini juga jadi kendala di dalam rumah tangga. Nah situnya, oh di Jakarta. Terus LDR berarti ya? Oh mantap, kalau itu termasuk suka juga lah. Ya. Terus di habis nikah ini di Jakarta lagi apa di sini? PNS di sana. Oh iya. Jangan sampai kamu di sana dia di sini nanti LDR juga kapan punya anak. Ya terima kasih silakan. Yang calon menantu mempelai pria maupun wanita juga silakan berdiri. Tegar ini yang bikin sidang Ibu Taufik dari saya kemana ini apa namanya kebelet atau orang Siap, Pak. ingin adu-adu sidang lah anaknya. Siap. Kemudian pindah ke sidang. Jadi ini harinya kamu suruh rukun iman rukun Islam. Kau kalau hafal dah jadi nanti. Satu saja antara rukun iman rukun Islam kan kamu hafal semua apa salah satu? Salah satu kan. Wah ini kan penyit nih. Siap. Coba kamu sampaikan dulu di situ. Saya ingin mendengar. Yang lain diam biar dia sama uji nih. Dia yang apa namanya? Yang nagi-nagi nikah terus ini udah siap belum? Coba sebut yang kamu tahu. Rukun Islam. Atau rukun iman mana yang kamu? Rukun Islam kan. Syahadat, sholat, puasa. Dengan sekolah bayi syahadat 1, 2, 3 apa? Ya, 1 syahadat kan. 2 sholat. 3 berpuasa. 4 zakat. 5 naik haji bila mampu. Yang di belakang benar nggak? Benar. Tapi tidak ada tatanya ya. Mengucap kedua kalimat syahadat jangan kan? Siap. Iya, sholat, mendirikan sholat. Ini terus berikut untuk calon istri. Ini calon istri dari mana? Gunung Sari. Terus sudah kenal dengan calon mertua asal silaturahmi? Jangan ganggu, saya kadang matanya terganggu. Coba suara. Siap, sudah. Iya. Terus untuk kedua calon mertua laki maupun mertua perempuan ini udah saling kenal Pak? Yang di belakang jawab. Belum? Jauh. Sekarang saling kenal. Baru sekarang? Iya, benar. Alhamdulillah. Ini harusnya
sebelumnya itu ya saya tahu. Tiba-tiba sekarang bro, kamu nanti ke ruangan saya push up kan kamu? Siap. Udah ada upaya kamu untuk mempertemukan keluarga. Terus berapa lama pacaran? Siap, 3 tahun dan. 3 tahun. Siap. 3 tahun ini berjalan lancar. Siap, alhamdulillah lancar dan sampai sekarang. Yang kemarin yang kejar nikah itu kamu apa calon istri? Berdua dan. Iya ini soalnya sudah musim dingin. Ya silakan, terima kasih. Siap. Tiga Putri, silakan berdiri. Sama yang di belakang. Saya tanya lagi yang di belakang ini. Keluarga mempelai perempuan maupun laki itu sebelumnya sudah saling kenal? Siap, sudah. Nah ini dia masalah miskin ini. Masa sekarang baru kenal itu. Dekat niat. Jadi calon mantu calon ini berarti sudah tahu sebelumnya. Sudah, Pak. Alhamdulillah ya, silaturahmi berjalan. Ini istri dari mana? Siap dari Labu Api. Labu Api. Terus yang lalunya? Siap, dari Lombok Timur, Komandan. Lombok Timur. Sudah berapa lama kenal? Siap, 1 tahun. 1 tahun. Siap. Kenalnya lewat media sosial atau diperkenalkan? Siap, di acara pernikahan senior, Komandan. Oh gitu ya. Siap. Berarti singkat cerita daripada kamu lagi susah-susah cari jodoh juga berarti kan ketemu. Siap. Terus yang ngajak nikah duluan kamu? Siap. Kamu tanggung jawab itu, kamu jangan sekedar ngajak-ngajakin orang, nanti di belakang hari kamu Siap. sia-siakan ya. Siap. Silakan duduk. Siap. Sama yang di belakang. Yang ibu-ibu sama pertanyaan saya sama bapak-bapak calon mempelai pria maupun yang perempuan sudah jauh sebelumnya udah kenal ya? Ya. Terus Januar Karomi ya? Siap, Nan. Kamu dari mana? Siap, Narmada, Nan. Armada. Siap. Yang sebelahnya? Dari Bayan. Wah, dari Bayan ini luar biasa perjalanan jauh Bayan. Siap. Armada ini kota, kalau di tempatnya kita di sana kan orang sumber mata air di sana. Semoga juga sumber rahmat ya rumah tangga kamu dengan Siap, Nan. calon istri Ria Aprianti. Siap. Berapa lama pacaran? Siap, kurang lebih 6 bulan, Nan. 6 bulan. Siap. Wah, singkat cerita singkat kata daripada panjang lebar main kemari kan. Siap, Nan. Terus 6 bulan itu kenal di mana? Siap, melalui sosmed, Nan. Woi, sosmed ya, dilihat di Facebook ya. Siap, Kenalan. Siap, Nan. Waktu itu kamu habis putus atau memang belum punya pacar? Siap, belum punya pacar, Nan. Woi, kamu buat polisi ketinggalan zaman. Siap. Kamu laki perempuan yang beruntung. Hanya saja ini ada penyakitnya ibu-ibu kan. Aku lah ada putih perayaan. Terus tua-tua nanti kamu cari pacar lagi ke kamu. Nggak boleh ya? Siap, Nan. Ya, semua hal ini jangan balas dendamnya nanti di masa tua. Selama 6 bulan ini cukupkah untuk kamu mempelajari watak dan perilaku seorang istri maupun calon suami? Siap, cukup sekali, Nan. Apa yang istimewa yang kamu lihat dari dia? Ingras. Siap, Nan. Kok kamu 6 bulan itu cukup singkat? Apa yang istimewa yang kamu lihat? Senyumnya ke? Karena apanya ke? Siap, selain cantik, Nan, untuk perilaku dan berperilaku baik, Nan, dan soleha juga. Oh iya, itu yang saya. Kalau baik nggak baik ya tidak boleh. Siap. Polisi istri. Siap. Terus yang ini yang perempuan, apa yang kamu lihat dari laki-laki di samping ini sebagai calon suami? Tampan dan berperilaku baik. Wah, kayak saya ya, tepuk tangan dulu terakhir ya. Silakan dulu. Dua pasang anak manusia memilih pilihan hidup sebagai jalan yang terbaik. Semoga ini juga pilihan tepat baik pengantin pria maupun wanita. Di dalam perjalanan hidup kita sebagai hamba Allah atau anak manusia, kita tidak pernah tahu bagaimana lika-liku, tapi kita wajib hukumnya berusaha dan ikhtiar bagaimana
arah yang kita tempuh selanjutnya. Tidak sedikit anggota polisi ini yang urus cerai. Kemarin saya baru sidang juga kaitan dengan beberapa bulan yang lalu untuk menyatukan di rumah tangga, ternyata ada wanita lain, jadi tidak bisa lagi untuk bersatu walaupun nanti sambil menunggu kasus berikutnya. Selanjutnya kemarin ada penganiayaan yang dilakukan oleh suami dan gaji juga tak pernah dipegang oleh istri. Kemarin kita sampaikan istri yang pegang gaji, biar kamu tukang cari, dia yang menyimpan. Tapi calon ibu-ibu di depan saya ini, ketika kepercayaan itu ada diletakkan pada pundak seorang ibu, tolong tanggung jawab itu dipegang. Sekarang apalagi ada pinjaman online, tiba-tiba istri itu suami ditelepon, Pak, istrinya ini tidak pernah bayar iuran pinjaman online. Ini juga menjadi kendala di dalam rumah tangga. Itu aib tanpa sepengetahuan suami. Saya bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya punya istri mungkin ini yang paling cantik di antara semua, karena memang ini pilihan hidup saya. Saya tidak pernah utang bank, dan istri saya itu sudah sejalan dan sepaham. Coba berdiri, ya silakan. Dan saya di masa-masa dari awal, dan ini yang paling saya takuti adalah kehilangan istri. Saya sampai sampaikan karena begitu besar peran istri di dalam rumah tangga saya. Saya sebetulnya laki-laki sekedar bisa mencari tapi tidak bisa menyimpan apa yang harus kita lakukan, termasuk rumah saya itu kalau bocor, tapi kadang itu bodoh juga saya itu. Kadang harus istri, harus ini, walaupun nantinya saya akan cari tahu. Ini satu-satu saling mengisi di antara satu dengan yang lain. Bukan berarti semua tanggung jawab laki-laki, tapi ini namanya rumah tangga. Kadang istri sebagai teman, kadang istri sebagai adik, sebagai kakak, sebagai seorang ibu. Peran ini tolong dimainkan. Ketika gaji, saya baru cerita dulu. Gaji saya itu saya bawa, ibu-ibu gaji saya bawa 1 bulan. Saya tes istri saya, dia nanya gaji enggak? Nggak pernah dia nanya gaji, karena dekat rumah mertua, tinggal selangkah makan di rumah mertua kan. Jadi aman waktu itu. Setelah itu, ini kan kita laki-laki mempunyai cara untuk mengetahui bagaimana kriteria dan watak istri. Saya dulu berdua sambil nonton TV dulu, masih hitam putih TV dulu. Gaji itu hanya 7.500. Saya bilang sama istri, ini saya percayakan kepada kamu untuk pegang gaji. Gaji ini satu-satunya pendapat saya. Saya tidak punya warisan, tidak punya ini, dan kekayaan saya yang paling berarti adalah orang tua saya. Nah ini orang-orang di depan saya ini, jangan pernah kamu sepelekan namanya mertua, namanya tidak ada kan kamu. Saya sama istri saya itu kadang saya waktu udah kirim mama, walaupun mereka punya pendapatan paling tidak, cara kita menyapa mereka dengan apa? Dengan makanan, mungkin dengan pakaian, mungkin. Dan orang tua saya ini saya berbagi hal yang positif. Tidak putus-putus istri saya ini mengirimkan uang kepada orang tua saya. Setiap bulan wajib, dan saya tidak pernah menyuruh. Ini hal yang positif. Jangan kamu ambil anak orang, kamu tidak pernah ingat lagi dengan ini, terutama juga yang polisi, polwan dan polki ini. Kalau ada yang begitu kasih tahu saya, biar saya juga di lapangan Bu ya. Ini khusus polisi yang doa ini. Ayo. Siap. Saya orang yang kalau hukum, namanya waka itu seperti itu. Tolong etika dan budaya. Kalau kamu sudah mencintai anak orang, sudah kamu mencintainya, kamu juga cintai keluarganya. Ada hal yang tidak bagus kamu bicarakan dengan istri. Jangan pernah berpikir ini saya coba, ini tidak ada hal namanya rumah tangga untuk dicoba-coba. Ini kamu ambil dari segitu, kamu tanggung jawab. Belum punya rumah, secepatnya kamu mencari rumah. Kalau memang belum ada rezeki ya mungkin di kos-kosan dulu atau apa. Walaupun orang tua sebetulnya juga karena masih sayang sama anak, ini juga jangan juga. Ibu cukup memantau, bapak-bapak cukup memantau. Anak saya ini bisa dari saya bagaimana perkembangannya, bagaimana sikapnya, bisa mandiri apa tidak. Jadi kalaupun ada kekurangan silakan bagaimana. Saya sampai sekarang itu alhamdulillah jarang namanya susah, ya wajar sekira, tidak pernah namanya orang tidak susah. Tapi juga kalau kita utang bank juga tambah susah. Yang terlanjur utang bank di depan saya
ya untuk ambil rumah itu hal yang positif. Jadi tolong nanti setelah itu jangan hal-hal yang kaitan dengan materi itu jadi ribut. Kita komitmen, sudah tahu gaji suami segitu ya udah, jangan nuntut yang lebih-lebih. Ini khusus ibu siapa ini yang nomor 2? Siap Ayu. Ambarwati ya. Nah yang siapa ini? Yogi dan Ayu, terus Gede Agus Budi Widayana sampai dengan Ambarwati SIP, Iga Ambarwati. Iga ini kan juga jauh ya, jauh untuk menunggu pengurusan kan masih lama. Jangan ada hal-hal yang mencederai rumah tangga setelah nikah. Anggap ini saya kan sudah jadi istri, apa-apapun saya sudah. Jadi di sana harus menjaga marwah rumah tangga itu seperti apa sambil menunggu ini. Jangan, oh ini teman saya dulu ingin ketemu, tidak ada ketemu-ketemuan. Kadang kamu ketemu di foto, di video, padahal hanya sebatas ajak makan atau apa, itu juga menjadi masalah dalam rumah tangga. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan ini tolong betul-betul dipelajari. Selanjutnya, setelah sidang nikah ini hanya sifatnya menggugurkan kewajiban dinas, tapi bukan berarti calon ini utama. Secepatnya ini juga ditindaklanjuti untuk nikah secara adat atau agama. Tegas, tidak enggak, secepatnya karya, belum minggu besok. Iya. Nanti saya tunggu undanganmu. Walaupun saya nanti tidak bisa lihat penting mau ada undangan, tapi nikahnya kalau kota aja. Ya. Arahan atau nasihat dari Kabak SDM Polres Lombok Barat kepada Bapak, kami silakan. Terus pasangan mempelai dan orang tua maupun calon mertua dari masing-masing yang sama. Baik, saya tidak banyak akan menyampaikan, tapi bahwa sudah dilakukan sidang sudah banyak sekali memberikan nasihat yang tentunya jauh lebih berpengalaman, sehingga apa-apa yang sudah disampaikan mau dicamkan, mau diingat dan mau tentunya dilaksanakan. Semoga apa yang disampaikan kita semua bisa menjadi jalan-jalannya, sehingga apa yang kita harapkan nantinya membina rumah tangga yang sampai ke nenek dan bisa melahirkan anak putri yang bisa berbakti kepada orang tua. Baik, di sini saya hanya mengingatkan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan pernikahan ini, tentunya setelah menikah nantinya diharapkan kepada masing-masing bisa mengubah diri, mengubah perilaku yang sebelumnya status sebujang, setelah menikah nantinya setelah sah menikah tentunya akan menjadi membangun keluarga. Intinya perilaku setiap hari kita di kantor maupun di masyarakat tentunya ada perubahan. Jadi misalkan masing-masing yang laki bisa menjadi kepala rumah yang baik untuk menjadi calon istri. Kemudian untuk rekan-rekan yang keluarga yang akan menikah, di sini setelah menikah nanti saya akan segera mengurus administrasi. Setelah administrasi nantinya yang dibutuhkan segera diurus, dan di sini juga disampaikan bahwa kepada calon mempelai perempuan atau wanita bahwa nantinya setelah menikah akan ada tunjangan, akan ada hak yang akan diterima, yaitu tunjangan sebesar 10% dari gaji pokok. Jadi ini perlu dipahami, tolong segera diurus. Syaratnya tentunya nanti untuk mendapatkan tunjangan adalah akte nikah. Jadi setelah nikah ada akte nikah atau nikah, silakan nanti disampaikan ke Kabak SDM untuk diurus dan akan diajukan atau diusulkan untuk tunjangan. Begitu juga nantinya apabila sudah memiliki putra putri, itu juga nanti akan ada tunjangan. Tunjangan dari 5% itu kepada anak 3 anak yang mendapatkan tunjangan. Jadi diperhatikan hak-hak apa yang menjadi hak rekan-rekan nanti silakan diurus administrasinya dan juga silakan dilakukan sesuai dengan. Kemudian yang kedua, jadi tadi sudah disampaikan banyak yang baik-baik, tetapi saya di sini sebagai pembina fungsi pembinaan kepada personil, banyak kita hadapi setelah sekian tahun menikah ada permasalahan-permasalahan rumah tangga.
kita laksanakan mediasi, kita laksanakan beberapa yang secara pribadi maupun terbuka menyampaikan permasalahan di rumah tangga. Dan yang sampai kepada melakukan gugatan cerai baik suami maupun istri, sehingga kandas setelah jalan. Apa yang saya harapkan ini dijadikan pengalaman, ini dijadikan contoh, jangan sampai ada di antara dari ini yang membuatnya sampai ada permasalahan dan kemudian sampai mengajukan gugatan cerai. Kalau ada permasalahan silakan selesaikan di rumah tangga, jalan terakhir itu baru ke dinas. Ya, sampai membuat laporan ke Stipropa maupun laporan pidana ke BPH itu adalah jalan terakhir. Silakan selesaikan dulu berdua, tidak bisa selesai silakan minta pertimbangan pada orang tua masing-masing. Dan saya harapkan sekali lagi yang menjadi laporan sampai ke dinas maupun ke Propos atau ke PPA itu adalah jalan terakhir. Kemudian yang selanjutnya di sini saya harapkan untuk kedepannya nanti, karena sudah ada istri atau sudah ada suami yang korban, ini tidak akan mengurangi dinas. Saya harapkan dengan sudah menikah dan sudah ada yang memperhatikan, saya harapkan untuk pelaksanaan tugas-tugas kedinasan akan lebih baik lagi atau lebih maksimal. Jangan sampai malah menunjukkan. Lagi sudah ada yang tarik selimut, mengamankan, atau yang sudah menyiapkan ada kegiatan-kegiatan apa di dinas, ada yang menyiapkan pakaian. Jadi saya harapkan untuk ke depan dengan sudah menikah, sudah mengenal rumah tangga, tugas-tugas yang dilakukan di dinas itu akan bisa berjalan lebih maksimal. Dan tentunya kepada calon-calon istri, saya harapkan untuk dipahami bahwa suami-suaminya ini yang bertugas ini adalah, kalau kita bilang di kepolisian itu bertugas selama 24 jam, jadi tidak ada liburnya. Libur pun dipanggil itu harus siap. Jadi saya harapkan ini dipahami dan tidak menjadi sumber permasalahan di kemudian hari. Jadi lebih awal kita sampaikan rekan-rekannya ada suami-suaminya ini nantinya tugasnya itulah 24 jam. Jadi tidak bisa kita bilang hari Minggu libur total. Tapi kalau ada kegiatan pasti kita akan dipanggil. Kemudian kepada calon-calon suami juga saya harapkan jangan dipergunakan atau digunakan menjadi alasan tugas yang 24 jam yang saya sampaikan. Jadi setiap saat ada alasan mau keluar disampaikan bahwa Pak Kabak SDM menyampaikan waktu sidang nasihat perkawinan kita tugasnya 24 jam. Saya sekarang ada panggilan nanti disuruh temennya yang telepon jadi komandan atau mungkin bahkan juniornya yang suruh telepon jadi komandan. Dia jawab di telepon siap komandan siap saya merapat, padahal itu temannya atau seniornya kan dengan alasan begitu dia ada kegiatan lain dengan dan ini pengalaman banyak. Pada sidang nikah kali ini saya mewakili Kasatlantas Polres Lombok Barat yang pada saat ini ada kegiatan di lapangan sehingga didisposisikan saya untuk mengisi acara ini. Saya perkenalkan nama Suradin, jabatan PSK 2 di Kasatlantas Polres Lombok Barat. Akan memberikan sedikit arahan terkait dengan dari Kasatlantas untuk suami istri ataupun para calon mertua yang ada di ruangan ini. Saya akan menyampaikan ada 3 poin arahan dari Kasatlantas. Yang pertama, setelah menjadi anggota Polri, setelah menjadi anggota Bayangkari, diharapkan agar tanggung jawab ibu Bayangkari yang baru untuk menjaga citra Polri. Seperti kita ketahui pada saat ini zamannya media sosial, jadi apa-apa cepat dia keluar. Apa yang kita bahasakan itu kalau di media sosial cepat dia keluar. Artinya setiap langkah-langkah yang terkait dengan media sosial menyebarkan citra Polri yang buruk, paling bagusnya jangan di like atau di share lah, cukup dibaca saja, ya, biar tidak ada efek sampingnya ke suami ataupun keluarga besar Polri. Kemudian yang poin B, ikut memegang rahasia yang mana perlu dirahasiakan, terutama berkaitan dengan tugas. Di sini yang antara 5 yang peserta sidang nikah ada 1 anggota Intel dari Polsek Kediri, ya. Jadi Ibu Karomi yang belum, tapi yang Ibu Karomi belum, saya panggil Ibu Karomi karena belum menikah calonnya. Tidak semua WA itu bisa dibuka, ya, di HP suami. Ada memang beberapa
yang sangat-sangat rahasia di intel itu yang tidak boleh ditahu oleh istri. Jadi bukan karena suami merahasiakan itu, bukan, tapi ada beberapa poin yang tidak perlu diketahui oleh istri gitu ya. Silakan mungkin nanti dikomunikasikan di selanjutnya. Kemudian poin yang kedua, diharapkan setelah menikah nanti akan selalu saling menjaga nama baik keluarga, baik dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki. Karena kita sudah keluarga besar Polri, otomatis ikut menjaga citra nama baik Polri di mata masyarakat. Kemudian yang ketiga, setelah menjadi keluarga besar Polri Bayangkari, istri harus mendampingi dimanapun suami bertugas. Artinya dimanapun ditempatkan, istri harus ikhlas. Jangan istri yang punya mau, suami saya mau di sini itu, saya rasa kurang pas hal seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena sudah banyak tadi yaitu arahan dan nasihat dari Bapak Kasih Propam atau yang mewakili. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Mohon izin, apa kabar Ibu Wakil Ketua Umum, Bapak-bapak, Ibu-ibu, orang tua calon mempelai. Demikian juga adik-adik kami calon mempelai. Tadi juga banyak hal yang disampaikan oleh Bapak Waka terkait nasihat pernikahan. Saya di sini akan berbicara terkait dengan domain saya. Saya kebetulan dipercayakan menjadi Kanipropos untuk saat ini. Domain tugas saya adalah penegakan disiplin dan kode etik. Pak Waka, Polres Lombok Barat selaku Ketua Sidang DP4 pada pagi hari ini, yang kami hormati Bapak Kabak SDM, yang saya hormati Pak Kasih Intel atau yang mewakili, yang saya hormati Pak Kasih Propam atau yang mewakili, yang saya hormati para orang tua wali dan para calon mempelai yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan tak lupa pula kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ridho dan atas izin-izinnya lah maka kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti sidang nikah para calon mempelai yang ada di Lombok Barat ini. Dari Bayangkari tidak banyak yang disampaikan karena tadi sudah lengkap, sudah jelas, baik dari Pak Waka, Pak Kabak SDM, Pak Kasat Intel dan Pak Kasih Propam. Jadi Bayangkari hanya menambahkan sedikit saja, karena tadi untuk bersosial media, untuk hidup sederhana dan sebagainya sudah dijelaskan semuanya. Jadi dari Bayangkari hanya menjelaskan mengenai menambahkan sedikit, yaitu agar setelah menikah nanti selalu saling menghargai satu sama lain atau suami istri dan kedua orang tua, baik dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, harus saling menghargai satu sama lain. Agar menyampaikan kepada istri atasan suaminya secara berjenjang atau mendapatkan arahan dan bimbingan. Setelah dari orang tua ya, pokoknya kalau ada masalah, pokoknya diselesaikan dulu berdua. Apakah bisa diselesaikan dulu berdua? Kalau memang bisa selesai dengan berdua, berarti aman. Kalau enggak, baru orang tua mungkin masing-masing atau mungkin yang bersilang, yang ke mertua masing-masing gitu. Jadi nanti bagaimana. Kalau memang tidak selesai, berarti ke pimpinan suaminya. Selanjutnya
Untuk mengenai etika untuk berpakaian atau seragam Bayangkari yang bisa dipakai dan yang tidak bisa dipakai akan dijelaskan oleh seksi kebudayaan. Yang untuk KPI ini, KTA sama KPI ya. Ini KTA. KTA adalah kartu tanda anggota bagi Ibu Bayangkari ya ini ya. Ini setelah resmi nanti harus dibikin di bagian organisasi Bayangkari ya, di kantor Bayangkari. Terus untuk KPI sekarang bukan KPI lagi tapi KIP. KIP itu kartu istri polisi. Jadi setelah resmi nanti ini harus segera diurus karena ini banyak manfaatnya. Dan sampai nanti fotonya harus gandeng ya. Ini banyak manfaatnya, jadi nanti segera diurus. Kurang lebihnya hanya ini yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seragaman akan dijelaskan oleh anggota kebudayaan. Mohon maaf Bu Ati, silakan. Om Swastiastu, selamat pagi. Kami dari seksi kebudayaan akan menyampaikan tentang jenis dan aturan berpakaian dalam kegiatan Bayangkari. Ada dua jenis pakaian seragam yang sering digunakan dalam kegiatan Bayangkari, yaitu pakaian seragam harian dan pakaian seragam upacara. Pakaian seragam harian dipergunakan pada saat kegiatan-kegiatan resmi Bayangkari seperti pembangunan rutin, kunjungan kerja dan kegiatan-kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian seragam upacara dipergunakan pada saat kegiatan upacara seperti kegiatan upacara seragam pangkat, kegiatan upacara serah terima jabatan dan kegiatan upacara lainnya. Pakaian seragam harian yang saat ini kami pergunakan seperti yang kami pergunakan saat ini adalah ada dua jenis, yaitu pakaian seragam harian tanpa jilbab seperti ini dan pakaian seragam harian dengan jilbab seperti yang saya pergunakan. Pakaian seragam harian tanpa jilbab dan pakaian seragam harian dengan jilbab, model dan tata cara menjahitnya sama, hanya bedanya pada panjang lengan dan panjang rok. Sedangkan anjuran dan tata cara menjahit sudah kami sertakan pada bahan yang telah kami siapkan. Pada pakaian seragam harian tanpa jilbab, apabila rambut lebih panjang dari bahu, dicepol rapi seperti ini. Sedangkan pada pakaian seragam harian dengan jilbab, jilbab dimasukkan rapi seperti ini. Siput atau dalaman jilbab harus senada dengan jilbab. Sedangkan apabila yang menggunakan jilbab syar'i bisa menggunakan jilbab syar'i seperti yang dipergunakan oleh Ibu Wakil Ketua. Mohon izin Bu. Ini model jilbab syar'i. Terima kasih Bu. Aksesoris atribut yang wajib dipergunakan pada saat pakaian seragam harian adalah satu pin. Pin ini dipergunakan pada kerah baju bagian bawah sebelah kiri. Kedua, papan nama. Papan nama ini terdiri dari nama panggilan istri dan nama suami. Pada saat pandemi sekarang ini wajib juga menggunakan masker batik seperti ini. Masker ini tidak boleh dipergunakan pada pakaian-pakaian di luar pakaian seragam harian karena ini merupakan salah satu atribut Bayangkari. Sedangkan aksesoris yang boleh dipergunakan adalah pertama giwang mutiara putih, harus giwang mutiara putih. Jam tangan warna hitam seperti ini. Tas hitam polos, tidak boleh menggunakan tali rantai.
sepatu tinggi haknya antara 3 sampai 5 cm, tidak boleh menggunakan hak lancip dan boleh menggunakan sepatu bot. Tidak boleh pada saat mempergunakan pakaian seragam harian ini, kita tidak boleh mempergunakan aksesoris di luar ketentuan tadi, apalagi menggunakan kalung, gelang atau cincin. Cincin hanya boleh dipergunakan adalah cincin kawin saja. Sedangkan pakaian seragam upacara bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini, berbentuk jas. Apabila hanya itu yang bisa kami sampaikan dari seksi kebudayaan, apabila ada hal-hal yang belum jelas, bisa ditanyakan langsung kepada kami, seksi kebudayaan pengurus cabang Bayangkari Lombok Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Selamat pagi. Mawadah, sakinah mawadah warahmah diberikan cepat keturunannya dan nanti akan menjadi seorang bapak dan seorang ibu. Demikian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang akan saya tutup. Selanjutnya kita sesi foto bersama untuk para. Oh, masih doa ya? Ya, untuk sempurnanya atau berkahnya kita coba dulu. Orang itu sesi foto bersama. Kami segala rintangan, hambatan, maupun musibah yang akan menimpa. Ya Allah yang Maha Mulia, lindungilah, bimbing dan tuntunlah kami dalam menjalankan bahtera rumah tangga ini. Berikanlah kami selalu kekuatan, kesehatan, dan kemampuan untuk selalu dapat melindungi dan mengayomi keluarga kami dengan penuh keikhlasan, sehingga dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai. YouTube Polres Lombok Barat ya. Mas Tuman. Ya. Polres Lombok Barat ya, ditonton ya YouTube-nya. Awasin dulu ya. Saya mau dekat nih Om. Suami.
Ini pegangan. Sudah kau dikerja lewat sama sudah. Putih mantan ya. Ada tulisannya. Jadi kadek lebih berpengalaman. Oh gitu. Boleh kita foto di depan? Akhirnya apa? Lebah ya? Apa sih lebah ya? Tahun nikah lengkap ya. Anak-anak tawon saya sebagai ibu tawon, akhirnya anak-anak tawon saya sold out. Oh, so Ya. Yang ini dijelaskan. Jadi ini adalah, jadi Ayu itu di rumah nggak punya hand sanitizer, kita kasih yang rasa strawberry. Yes, strawberry. Kalau ada apa ini? Dipakai jangan lupa. Kalau ini. Berarti udah bisa dipakai. Oh, begitu. Demen kan?